kepada saudara-saudara kaum muslimin yang semoga berjaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kepada kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita memberikan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pengakuan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita, sebagai penguasa alam semesta ini, Allah juga telah memberikan fasilitas kehidupan bagi kita, sehingga ini semua fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu betul-betul memudahkan kehidupan kita, bahkan ada bentuk inayah perhatian Allah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada kita melalui ajarannya atau melalui ajaran Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa mengenal agama yang mulia ini, agama Islam, agama yang tidak diterima agama selain agama Islam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak perlu lagi kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin, yang membawakan kebaikan dari seluruh alam semesta, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Adalah kami utus engkau wahai Rasul, wahai Nabi, kecuali sebagai rahmat, sebagai pembawa kebaikan, pembawa keberkahan untuk seluruh alam semesta ini. Allahumma shalli wa sallim ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Adapun apa yang menjadi tema pembicaraan kita pada malam hari ini, yaitu tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Qur'an, "Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzilul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir." Qul katakanlah wahai Muhammad, perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan kepada manusia, Qulillahumma, untuk mengakui dan untuk memohon kepada Allah, Qulillahumma malikal mulk, ya Allah, malikal mulk, Kaulah penguasa segala penguasa yang ada. Tu'til mulka man tasha', Engkau yang memberikan kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Wa tanzilul mulka mimman tasha', dan Engkau adalah yang mencabut
di antara bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kekuasaan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Dan bahkan ketika ada yang berkuasa, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjatuhkan kekuasaan tersebut. Sehingga Allah memberikan kemuliaan, sehingga Allah pula yang memberikan kehinaan kepada hamba-hambanya yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Namun kemudian poin yang penting dalam ayat ini adalah biyadika al-khair. Di tangan Allah segala kebaikan. Artinya Allah lah yang memberikan kebaikan. Allah lah yang menentukan mana-mana saja perkara-perkara yang betul-betul mendatangkan kebaikan bagi hamba-hamba. Yang mana ini menunjukkan bahwasanya kebaikan itu juga bisa kita artikan dengan keberkahan. Bahwasanya keberkahan maknanya adalah kebaikan yang terus-menerus, kebaikan yang tidak putus-putus, kebaikan yang melimpah. Maka yang namanya kebaikan yang terus-menerus, kebaikan yang melimpah, itu hanya Allah lah yang menentukan, bahkan Allah lah yang memberikan kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari hamba. Makanya kita tidak boleh meyakini sesuatu itu bisa berdasarkan keyakinan kalau tanpa adanya dalil, tanpa adanya keterangan dari Allah Subhanahu wa taala atau dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ternyata kalau kita mau mempelajari kitab Allah Subhanahu wa taala, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata banyak hal-hal yang dinyatakan dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Rasulullah SAW
dan tiga pahala ini bisa dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada potensi untuk kita mendapatkan pahala yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Ya, dalam hadis dikatakan, "Kullu amal ibni Adam yudha'af hasanatu bi asyri amsalha." Semua amalan yang dikerjakan oleh Ibnu Adam maka bisa Allah gandakan menjadi 10 kali lipat. Ya. Cuma ada satu amalan yang tidak seperti itu namanya pahalanya. Ada yang tahu? Apa itu? Kata Nabi, semua pahala itu bisa ada potensi dari Allah Subhanahu wa taala untuk menggandakan menjadi 10 kali lipat, bahkan menjadi 700 kali lipat. Tapi ada satu pahala yang ya dia lebih daripada satu. Kira-kira amalan itu. Ya, ada yang tahu mungkin? Yaitu siapa tahu? Puasa. Ya, barakallahu fiik. Ya memang puasa karena dalam hadis juga disebutkan dalam Nabi SAW. Inna setiap kecuali puasa, ya, kecuali puasa. Alhamdulillah kita, ya, bulan-bulan kemarin kita disyariatkan Allah Subhanahu wa taala dengan satu syariat yang sangat besar pahalanya. Ya, pahalanya itu melebihi daripada 700 kali lipat. Ya, karena puasa itu nanti sabaran. Yang namanya sabar itu dalam Allah sebutkan dalam surat As-Surah, ya, innamal yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah berikan pahala orang yang sabar itu bighairi hisab. Ya, artinya bighairi hisab melebihi perhitungan amal secara umum. Saking besarnya pahalanya orang yang berpuasa. Itu kemarin daripada topik pembahasan kita tentang berkah ini. Jadi keberkahan yang hendaknya pertama kali kita usahakan itu tidak jauh-jauh. Kalau ini yang menjadi keberkahan dalam hidup kita, maka lazim Al-Quran, yaitu hendaknya kita senantiasa bersama Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka Nabi mengatakan ini Al-Quran, fa'innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li-ummatihi. Baca Al-Quran karena sesungguhnya Allah itu akan datang hari kiamat sebagai syafi'an, syafaat. Maksudnya syafaatnya yang akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala hari kiamat. Ketika mungkin ya, ada satu amalan yang dari dosa atau apakah yang kemudian kita akan diberikan hukum oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka nanti akan memudahkan amalan Al-Quran dan amalan kita membela kita dan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mana aku hari tahu saya telah menahannya dari tidur, dari baca Al-Quran itu sampai ya tengah malam sampai terlambat tidur. Atau dia malam sholat malam, yang mana sholat malam dia panjangnya karena banyak hafalannya dari hafalan Al-Quran juga. Hafalan Al-Quran yang mudah hanya akan menggunakan dunia. Ya seperti itu ya. Jadi kata Allah kita berkah amalan itu tidak pernah kita berkah. Bersama dengan kita memandang. Kemudian yang kedua, dengan mengamalkannya, mengamalkannya. Ketika ada ayat-ayat perintah kita sholat, kita laksanakan, maka itulah memang menjadi kewajiban dari Al-Quran. Kita amalkan betul dengan perintah Allah dalam Al-Quran. Perintah kita berpuasa, perintah kita menunaikan zakat, dan Nabi mengatakan dalam hadis, ya kalau kita tidak amalkan Al-Quran itu bahaya. Karena Al-Quran itu kemungkinan hanya ada dua. Kemungkinan hanya ada dua bagi hamba Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia nanti akan menjadi pembela kita atau
menghujat kita, yang akan menuntut kita dari kiamat. Ya, dan mengatakan Al-Quran hujjatun 'alaina. Al-Quran itu hanya untuk kita. Apakah dia akan menjadi pembela dari kiamat, ataukah dia juga akan menjadi penghujat kami yang akan menuntut kami ketika kita telah mengakhirkan Al-Quran. Dan Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan. Kemudahan untuk kita memahaminya, kemudahan untuk kita membacanya. Walau yasarna al-Qur'an dzikri fahal min mudzakir. Sungguh telah memberikan kemudahan. Dalam Al-Quran itu kami memberikan kemudahan untuk kita berzikir. Bagaimana kita berzikir kepada Allah, menjauh dari Allah atau ingat Allah Subhanahu wa taala. Wahal yang mudzakir, maka ada kalian yang mau menjadikan Al-Quran sebagai zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, itu apa namanya tadi? Keberkahan Al-Quran dalam penjelasan tadi dan membacanya atau bertilawah kita beribadah kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Kemudian setelah kita mengamalkan hukum-hukumnya, dan kemudian yang ketiga dengan mentadabburi Al-Quran. Mentadabburi maksudnya apa? Yaitu kita memahami ayat Al-Quran. Apa maksud itu dari ayat Al-Quran yang kita pahami, kita baca maknanya. Karena Al-Quran itu selain indah dalam bacaan, dalam apa namanya, kita mendengarkannya dengan kita, juga Al-Quran itu indah maknanya. Karena Al-Quran itu memperkenalkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran mengenalkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan Muhammad, Allah itu Maha Esa, dan Allah itu as-samad. Dia itu tempat kita meninggal hamba-hambanya, tempat meninggal para hamba-hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid, Allah itu tidak melahirkan, wa lam yulad, dan tidak diperanakan, tidak dilahirkan lagi dan yang lainnya. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang serupa semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah satu-satunya yang Maha Agung, yang mengenal kita hanya mengenal. Masya Allah. Kemudian kita baca surah ayat kursi, ya, apa ayat kursi? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kalau kita baca maknanya, masya Allah, di situ Allah memperkenalkan tentang ini. Maka bagaimana kita bisa mengenal Allah? Baca Al-Quran. Ketika kalian baca Al-Quran, maka Al-Quran itu akan memperkenalkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan hal itu akan menambah cinta kalian kepada Allah, dan akan menambah ya, sikap pengagungan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara kedua dari hal yang bisa memperkenalkan kepada diri kita dalam kehidupan kita sehari-hari adalah ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Yang mana ketika Rasulullah SAW masjid, ya, bertanya juga ada dari Rasulullah SAW, dan itu disaksikan langsung oleh para sahabatnya. Yang mana, ya, mujizat beliau, air yang sedikit menjadi banyak, ya, tidak cukup untuk memburu para sahabat. Ketika Nabi menunjukkan tanda kemudian dari itu ternyata bisa dipakai untuk, ya, puluhan sahabat Rasulullah SAW. Demikian pula makanan yang sedikit dibuat juga ketika Rasulullah akan untuk menjadi hidayah oleh beliau kepada sahabatnya.
kecuali apa yang diwariskan dari ibu beliau. Yang mendengarkan hadis al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu orang yang berilmu adalah para pewarisnya Nabi kita Muhammad SAW, para nabi-nabi. Dan dikatakan bahwasanya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Innama warasul ilma. Para ulama itu tidak mewariskan ilmu. Man akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil warisan Nabi tersebut, maka dia telah mendapatkan pahala yang sangat banyak dari warisan Nabi SAW itu yang diajarkan oleh Nabi kita. Maka ada orang bahkan keberkahan ajaran Nabi SAW itu dalam hadis diibaratkan bagaikan air hujan. Air hujan yang turun yang mengenai beberapa jenis tanah. Ya, maka Allah minal ilmi wal huda kama khalil rizim. Pemisalan ilmu yang saya bawa, ajaran yang saya bawa itu bagaikan air hujan yang turun ashabar Allah yang mengenai bumi. Maka di antara bumi atau di bumi tersebut tentunya banyak jenis tanah. Ada tanah yang dia bisa menampung air dan juga bisa menumbuhkan. Ada subur. Artinya dia mengendap masuk ke dalam tanah, tapi bukan tidak harus begitu saja. Yang mana air itu ternyata tersimpan dalam tanah dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dan juga di antara tanah yang ada tanah itu yang dia hanya bisa menyimpan air. Artinya tidak sampai masuk ke tanah, tapi dia kayak batu, kayak tanah dia ada padanya batu ya. Jadi air itu tidak habis terserap dalam tanah. Sehingga orang bisa mengambil air ketika turun hujan. Nanti memberi manfaat. Kemudian juga ada tanah yang dia ketika turun hujan ternyata airnya itu habis menyerap terserap dalam tanah, sehingga tidak bisa dimanfaatkan sama sekali. Tidak bisa dimanfaatkan. Dia mengalir ke tempat yang lain yang kemudian hilang. Tidak bisa menahan apa menahan air tersebut dimanfaatkan. Maka air hujan itu adalah ilmu yang Allah SWT melalui Nabi kita Muhammad SAW atau yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan tanah itulah atau jenis-jenis tanah yang ada itulah jenis-jenis sifat-sifat manusia. Yang mana ada di dalam manusia itu yang betul memanfaatkan ilmu dari Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga bermanfaat bagi dirinya dan juga bisa bermanfaat bagi orang. Artinya dia bisa menyerap air tersebut untuk dirinya, kemudian dia tumbuh dan tumbuhan itu bisa memberikan manfaat kepada orang-orang yang lain. Namun juga ada yang dia hanya bisa memberikan manfaat kepada orang lain, karena dirinya ya mungkin dia tidak amalkan, ataukah dia kurang bisa mengambil faedah dari ilmu yang dia dapatkan. Dia hafal, dia jaga ilmu tersebut, sehingga dia sampaikan kepada orang, maka orang itu bisa mengambil manfaat ilmu tersebut. Ya. Dan juga ternyata ada orang yang dia tidak peduli dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Jadi ada dari sekelompok manusia dari umat Nabi kita Muhammad SAW, itu tergantung mereka tidak peduli dengan warisan Nabi SAW berupa ilmu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan Allah mengatakan inna syari'ata huwa al-qur'an. Sesungguhnya syari'at orang yang yang membenci ajaran Allah Muhammad, maka
kita meyakini bahwasanya ajaran Nabi Muhammad SAW, sunnah-sunnah beliau itu betul-betul membawa berkah dalam hidup ini. Karena sunnah-sunnah beliau itu berisikan tentang hal-hal yang bermanfaat bagi kita, ilmu yang bermanfaat, dan tidak ada yang bermanfaat kecuali ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan kulul ulum siwal Qur'an asyrafun min al-hadits wa illa al-tafsir. Al-ilmu ma qala fihi hadatsana wa rasulana wa sahih. Seluruh ilmu selain Al-Quran itu masyaallah hanya menimbulkan saja, hanya sia-sia, tidak memberi manfaat. Illa al-hadits wa illa al-tafsir. Ya, di seluruh ilmu selain Al-Quran itu menyanyikan saja, tidak memberi kita memberikan manfaat yang banyak kepada kita, kecuali hadis dan fikih tentang agama. Illa hadis wa illa fikih, kecuali ilmu hadis, ilmu ajaran Nabi SAW tentang apa yang Nabi Muhammad SAW. Nama ilmu Allah itu mengatakan ilmu itu adalah apa yang kita katakan hadatsana. Itu yang menyampaikan mereka tentang sekali. Wa ma siwaka dan itu mengalami waswas syaitan, dengan waswas syaitan. Artinya tidak bisa diambil menjadi sesuatu yang diyakini. Masih bisa benar dan masih bisa salah. Ada proses Nabi itu yakin benarnya dan betul bisa memberikan manfaat bagi kita. Kemudian perkara yang ketiga yang disebutkan betul-betul bisa membawa keberkahan dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang saleh. Atau keberadaan orang-orang saleh itu adalah keberkahan bagi diri kita. Maka kalau sudah tidak ada lagi orang-orang saleh dalam kita, maka bisa bahaya. Dan saleh di sini tidak hanya sekedar saleh bagi dirinya saja, tapi juga sholat istiqamah, bisa juga berusaha untuk mensolehkan orang lain. Jadi kata saleh bisa bermakna orang yang tidak hanya saleh bagi dirinya, mengamalkan orang yang ibadah, tapi juga berusaha untuk mensolehkan orang lain. Al-Muslim yang terus dalam Al-Quran disebutkan wa ma kana rabbuka liyahlika al-qura bi dhulmin wa akhdahu subhanahu. Allah tidak akan menimpakan adab musibah pada suatu negeri ketika banyaknya kemaksiatan yang ada tersebut, selama masih ada orang-orang yang muslim, selama masih ada orang-orang yang dia tidak hanya sekedar saleh di dirinya dan juga berusaha untuk mensolehkan orang lain. Ini salah satu keberkahan kepada orang-orang saleh. Yaitu apa? Keberkahan orang saleh itu ketika banyak terjadi kemaksiatan, kerusakan di muka bumi ini, maka yang semestinya harus kita dan paling nyata dan selama ada orang yang berusaha untuk mensolehkan kerusakan tersebut, memperbaiki kerusakan tersebut, mengingatkan akan bahaya kemaksiatan, maka Allah itu tahan musibah adab pada kaum muslim. Dan juga kalau kita menjadi yang soleh, maka kesalahan kita itu akan menjadi menjaga diri kita dari hal-hal yang berbahaya bagi diri kita. Dalam hadis itu dikatakan, ihfazillah yahfaz. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Bagaimana kita bisa menjaga Allah? Memang Allah perlu dijaga. Bagaimana kita menjaga Allah? Maksudnya kita menjaga Allah, menjaga syariat-syariat Allah, menjaga agama Allah, menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita menjaga hudud Allah, batasan-batasan Allah, ya, hal-hal yang haram kita jauhi, hal-hal yang halal kita lakukan,
kita menjaga hudud Allah, larangan-larangan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan menjaga diri kita. Yahfadhuka, Allah akan menjaga diri. Dan ketika Allah menjaga kita, maka subhanallah, ya, penjagaan Allah berbeda dengan penjagaan security, berbeda dengan penjagaan tentara, berbeda dengan penjagaan polisi-polisi yang ada. Ya, polisi kalau menjaga tetap aja, ya. Ada kalau masalah di sepanjang, ya, bagaimana kejadian itu sebenarnya menjaga bahasa saja ya dibawa orang. Nah, tapi kalau Allah yang menjaga, tidak ada yang bisa melewati batasan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Maha sempurna penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menjaga maka walaupun kita bertemu dengan binatang buas sekalipun, maka binatang buas itu akan takluk dan tunduk kepada kita. Kalau Allah mau menjaga kita, dan itu kejadian terjadi kepada sahabat Nabi yang bernama Safiyah. Padahal itu masih sahabat Nabi. Ya, yang namanya sahabat Nabi adalah orang-orang yang berhubung dengan Nabi dan mengambil ilmu langsung dari Nabi SAW. Itu kalau orang-orang yang beriman dan mengamalkan ajaran Nabi, ketika mereka mengambil apa ilmu yang Nabi berikan Allah SAW. Maka kisah itu sebenarnya itu dia berdampak pada suatu tempat, yaitu pulau. Dan mungkin yang namanya bukan pulau juga ya. Jadi dia dari mana-mana dari perahu, terus pokoknya kena badai, dan dia terlepas pada suatu tempat, di mana tempat itu masih bisa juga kembali ke tempatnya dengan jalan kaki, ya. Tapi kan sangat jauh, ya. Sangat jauh, harus melewati pegunungan. Maka sapinya ini ketika terdapat pada suatu tempat itu, dia masih di proses satu juga, ya. Itu kemudian ketika dia ingin kembali ke tempatnya, ke negerinya, itu di tengah hutan dia bertemu harimau. Dia bukan harimau, singa. Dia bertemu singa, ya. Asas, mendapatkan asas itu singa. Ya. Ternyata singa ini disuruh dia yang mengantarkan sapinya untuk keluar dari hutan, menunjukkan jalannya jalan keluar dari hutan. Ya. Dan ketika apa namanya sampai di ujung hutan itu, ya, ini singa itu tentunya tahu dirinya mau ada polisi dan nanti teman-teman sampai ya sampai di kampungnya sapinya ini. Dia berhenti di akhir hutan tersebut, dan kemudian ketika sapinya berlalu dan menengok kembali, dia melihat singa itu sadar melambaikan, ya, melambaikan selamat tinggal. Ada sesuatu yang kita berbuat, tapi seperti itu penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala hanya menjaga diri kita dari bahaya, tapi juga Allah Subhanahu wa taala menjaga anak-anak kita, menjaga harta kita. Ingat bagaimana kisah rumah yang dibongkar oleh Nabi Khidir ketika berjalan bersama Nabi Musa alaihissalam. Yang mana Nabi Musa itu Allah perintahkan untuk belajar mengambil ilmu dari Nabi Khidir, karena Nabi Musa sempat mengatakan tidak ada yang lebih tinggi ilmunya daripada saya. Ya, kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada, masih ada. Itu ada hal-hal kepada Nabi yang kemudian dan belajar bersama dia, belajar bersama dia. Maka ketika perjalanan, ya, meminta ilmu, ini juga berkisah secara ilmiah, ya. Bagaimana orang itu harus betul cari ilmu, belajar dari orang lain di suatu tempat dan tidak akan belajar seperti ya. Bagaimana kisah Nabi Musa sendiri juga para ulama terdahulu, bahkan para sahabat itu begitu. Maka ketika Nabi Musa berjalan menjadi yang kecil dan ketika ketemu, maka Nabi Musa mengatakan, ya, kamu boleh belajar sama saya, saya apa yang saya lakukan jangan saya dulu. Nanti ada waktunya kamu tanya, ya. Disetujui oleh Nabi Musa. Maka di antara kejadian-kejadian yang dialami oleh Nabi Musa
dibangun kembali, dibuat kokoh. Karena dibuat itu mau apa namanya, mau hancur, mau ambruk. Untuk laki-laki dibangun lagi. Setelahnya dia berusaha situ, dia tanya kepada penduduk, kenapa? Capek-capek bongkar bangun lagi, kenapa tidak minta upaya sekalian? Ya? Aku bilang upahnya yang mungkin kenapa dia begini tidak ada upahnya, minta upahnya suruh minta upahnya atas kerja seperti ini, maka cukup ya, tidak ada kesalahan ya, tidak ada pertanyaan seperti itu. Dan kemudian setelah beberapa kejadian di situ lebih ternyata pada orang yang terus dalam kecil, maka akhirnya diberitahu dan rahasia-rahasia beberapa kejadian yang ada di Musa. Termasuk tadi apa itu kejadian membongkar dan membangun kembali rumah yang kokoh. Maka dikatakan di rumah itu ada peninggalan harta ya orang yang soleh, yang mana orang yang soleh ini dia meninggalkan dua anak yatim. Supaya tidak diambil orang yang kemudian Tuhan yang ini masih kecil, tidak ada yang jaga hartanya, maka ya Allah bantu kepada saya untuk kemudian dibawa ke bangun supaya dijaga. Wa kana amuhuma salih. Dan adalah orang tua kedua anak yang ini orang yang saleh. Orang saleh. Artinya orang saleh adalah orang yang menjaga hak Allah dan juga menjaga hak Allah. Orang yang dikatakan saleh kalau dia hanya menjaga hak Allah saja. Ya orang yang masya Allah, ibadahnya dia jaga, ya puasanya masya Allah, ya sedekahnya juga demikian. Tapi kita kepada hak-hak hamba Allah yang lainnya dia tidak jaga, ya. Dia mudah menjadi maki, dia mudah ya menghibah orang, dia juga mudah mengambil hak orang lain, atau tidak mengambil hak orang lain. Pada saat sudah ada sisi ibadah yang masya Allah, maka ini yang seperti itu kemudian tersoal. Orang yang soleh itu selama tertentu bagian dari perkara ini, ketika dia menjaga hak Allah dan juga menjaga hak hamba Allah Subhanahu. Maka kesolehan kita manfaatnya faedahnya tidak hanya dikatakan untuk diri kita saja, tapi juga akan dilakukan juga oleh orang lain. Maka ini kita harus bagaimana kita berusaha mensolehkan diri kita dan kita berusaha untuk mensolehkan orang lain. Sebab kalau kita tidak mensolehkan orang lain, kita hanya berhubung dengan mensolehkan kita saja. Kita tidak berusaha untuk memperbaiki ya keadaan saudara kita yang masih mendapatkan kemaksiatan. Maka ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassa." Takutlah kalian akan terjadinya fitnah, terjadinya azab, musibah, yang mana musibah dan azab ini la tusibanna alladziina zalamu minkum khassa. Tidak hanya mengenai orang-orang yang zalim di antara kalian saja. Berarti apa? Itu orang-orang saleh itu benar. Orang yang tidak zalim itu orang yang saleh. Tapi sayangnya salehnya hanya untuk diri saja. Maka jangan kita ya tidak peduli dengan banyaknya kerusakan yang terjadi di sekeliling kita. Tidak berusaha untuk menasihati, tidak berusaha untuk menegur, tidak berusaha menjadi sesuatu bagaimana supaya berkurang kemaksiatan yang ada. Maka harus ada tindakan, harus ada gerakan, ya keinginan untuk bisa memberikan manfaat kepada saudara kita, menasihati dan segala macam. Ya, dan juga apa namanya kesolehan ini tadi kan manfaatnya dikatakan oleh anak saudara kita. Dan juga bisa kebalikannya, kalau ada yang salah
orang-orang memang tahu kita baik untuk dunia, dan dia tidak terus untuk orang yang baik. Ya. Maka nanti kita dapat kemuliaan atau kita dapat dunia. Banyak orang yang memanfaatkan kebaikan kita ketika kita hanya ketika kita masih hidup di dunia, ketika kita masih hidup di dunia. Tapi kapan ketika kita meninggal, maka kebaikan kita itu akan cepat sekali dilupakan oleh orang. Itu awal-awal. Tapi ketika yang sudah lama kita meninggal, maka siapa kira-kira yang akan mengenal kita ampunan? Kalau bukan anak-anak kita yang saleh. Kalau anak-anak tidak saleh, maka bagaimana bisa mereka mendoakan ampunan kepada orang tua sendiri? Tidak peduli dengan diri sendiri, ya, tenggelam dengan kemaksiatan, tenggelam dengan pelajarinya dan ibadah kepada Allah